Hah? Gue lapar. Punya air minum gak ada? Mending gue lapar dari pagi gue sebelum makan sampai sekarang. Lu udah kayak nenek lu. Lu kenapa lu habis pada suara lu? Hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di Gedung Nusantara 4. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang masih berada di luar ruangan untuk dapat memasuki ruang acara dan mengisi kursi yang telah disediakan.
Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang baru saja hadir di Gedung Nusantara 4, kami silakan untuk dapat mengisi kursi di bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang baru saja tiba di Gedung Nusantara 4, kami silakan untuk dapat mengisi kursi kosong di bagian depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di Gedung Nusantara 4, kami silakan untuk dapat mengisi kursi kosong di bagian depan terlebih dahulu.
Oh iya, pakai mesin. Kalau minta saya kirim terus itu. Mobil biasa saya kirim mobil. Gendut. Tahu kan? Ya Robin. Selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan MPR RI yang telah tiba di Gedung Nusantara 4. Kami silakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Ajudan Pak Yanti. Bapak Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan MPR RI, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan fraksi dan kelompok DPD, badan-badan di MPR, anggota MPR, dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan, para tamu undangan, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang di Gedung Nusantara 4, Gedung MPR, DPR, DPD RI. Serta tak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang membahagiakan ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan penampilan tarian kolosal Nusantara, persembahan dari Sanggar Tari Afami Entertainment. Selamat menyaksikan.
Sebuah pertunjukan tari dengan konsep semangat kebangsaan, sajian yang mengangkat keberagaman budaya Indonesia yang ditampilkan dengan nuansa kontemporer dan kolosal. Baik, selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua MPR RI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera begitu kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita banggakan, kita muliakan bersama. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tepuk tangan untuk Wapres kita. Yang saya hormati Ketua DPD Republik Indonesia, Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahfud Mataliti. Yang terhormat Ketua Komisi Yudisial, Profesor Amzulian Rifai, LLM, PhD. Yang saya hormati para pimpinan MPR yang hadir pada hari ini, saya lihat ada Kiai Haji Jazilul Fawait. Kemudian ada mantan Presiden PKS, ada P3 dan seterusnya. Ada Pak Sarif Hasan, ada Pak Yandri, saya lihat juga ada Pak Fadel Muhammad. Jadi maju Pak Fadel. Dan saudara-saudara semua, para pimpinan DPR yang hadir, saya lihat ada Wakil Ketua DPR, Pak Rahmat Gobel. Kemudian para pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD, pimpinan badan-badan MPR, para anggota MPR, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, perwakilan pengurus organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam suasana yang bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR Republik Indonesia ke-79 pada hari ini terasa sangat istimewa, karena kembali dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Boleh tepuk tangan. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan anggota MPR, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Wapres yang telah meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir, memenuhi undangan kami di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya hormati. Peringatan Hari Konstitusi adalah momentum penting untuk menyegarkan kembali memori kolektif bangsa, untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, serta merefleksikan perjalanan kehidupan bangsa. Apakah sudah selaras dengan tujuan kita dalam bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konstitusi ini, konstitusi jangan hanya dimaknai sebagai lembaran dokumen hukum saja, karena sejatinya ia mengandung pandangan hidup, cita-cita,
falsafah nilai-nilai luhur bangsa yang hanya akan bermakna ketika membumi dalam ruang realita. Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, implementasi konstitusi sebagai dasar negara telah melewati pergumulan sejarah dan dinamika peradaban, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1958 hingga saat ini Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah diamandemen pada periode 1999-2002. Pengalaman sejarah di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak akan mungkin berhenti stagnan pada satu titik terminal sejarah. Setiap priorisasi pemerintahan akan dihadapkan pada tantangan zamannya masing-masing, baik yang dilahirkan oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, kemajuan teknologi, maupun yang disebabkan dari perbedaan cara pandang kita dalam memaknai arus perubahan. Dalam konteks ini rasanya tidak berlebihan bahwa setelah 26 tahun era reformasi kita jalani, dan dalam momentum Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR pada hari ini, sudah waktunya bagi kita untuk merenungkan kembali, bermawas diri, dan mengevaluasi bagaimana konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bagaimana kita memaknai kembali peran dan kedudukan MPR, khususnya pasca amandemen konstitusi yang keempat. Memaknai konstitusi sebagai sumber tertib hukum yang fundamental harus dikonstruksikan dalam konsepsi bahwa sebuah konstitusi harus hidup atau living constitution yang mampu menjawab setiap tantangan dan dinamika zaman. Konstitusi juga harus bekerja atau working constitution yang benar-benar dijadikan rujukan dan diimplementasikan secara nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula kita memaknai kembali kedudukan dan peran MPR harus dirujuk dari perspektif MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional tertinggi, antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, maupun sebagai satu-satunya lembaga negara yang paling merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam bentuk aspirasi politik dan kepentingan daerah, karena MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya hormati. Tahun 2024 menjadi momentum penting sebagai tahun politik. Setelah pemilu serentak usai, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan transisi kepemimpinan nasional. Dan di penghujung tahun kita pun akan segera disibukkan dengan agenda pilkada serentak yang akan digelar di 545 daerah pada bulan November 2024. MPR sebagai salah satu entitas politik kebangsaan memiliki kewajiban moral untuk mengantarkan masa depan transisi agar berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam kerangka transisi politik inilah MPR juga telah menghimpun berbagai pemikiran dari para tokoh bangsa melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan. Salah satu amanat yang mengemuka adalah urgensinya untuk menata kembali kehidupan ketatanegaraan dalam sistem demokrasi kita. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan tidak jarang dalam pelaksanaannya menimbulkan sikap apatis masyarakat. Bahkan ada yang menyampaikan kita sedang berada dalam persimpangan jalan. Kita berpotensi kehilangan arah dalam menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa. Kita mengalami disorientasi dalam mengartikan demokrasi kita ke depan.
Saudara-saudara sekalian, Wakil Presiden yang saya hormati, fakta ini harus dipahami sebagai bagian dari demokrasi yang harus terus tumbuh dan berkembang dalam transisi politik Indonesia. Kompleksitas persoalan pilkada harus dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan politik menuju kondisi perpolitikan yang lebih ideal. Sejatinya, proses demokrasi akan terus menuntut perubahan secara bertahap atau gradual. Dalam konteks konstitusi, banyak negara yang mentransformasikan semangat perubahan tersebut melalui perubahan konstitusinya. Negara-negara demokrasi terbesar di dunia pun tidak anti dengan amandemen. Sekali lagi, tidak anti dengan amandemen atau perubahan konstitusi. Amerika Serikat telah mengubah konstitusinya sebanyak 27 kali. India telah mengubah konstitusinya sebanyak 106 kali selama periode 1950 hingga 2023. Pada hakikatnya, sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan dan setinggi apapun komitmen kita jalankan, tidak akan pernah menemui titik kesempurnaan. Namun demikian, kita tetap harus selalu mengawal dan mawas diri terhadap segala bentuk potensi penyimpangan demokrasi yang terjadi, termasuk hegemomi, peranata politik, dan penggunaan peranata hukum untuk kepentingan politik individual dan atau golongan. Serumit apapun dinamika politik yang kita jalani, kita tidak boleh mengorbankan pilar-pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa kita atau kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya berharap semoga peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR ini dapat menjadi momentum kita semua untuk menjadikan konstitusi sebagai rujukan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, serta merealisasikannya visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi, dan kedaulatan rakyat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Konstitusi Indonesia, Dirgahayu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, merdeka! Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video sejarah dan dinamika MPR. Selamat menyaksikan. Undang-Undang tahun 1945 menegaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil dari usaha dan perjuangan rakyat Indonesia. Sehingga Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap proklamasi sebagai deklarasi resmi yang menandai berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Konstitusi kita memberikan landasan hukum yang kokoh bagi negara Indonesia yang merdeka, yang mencerminkan nilai-nilai luhur, cita-cita, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan panjang bangsa ini, konstitusi telah menjadi bintang pengarah yang menuntun langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah. Perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pertama.
Perumusan Undang-Undang Dasar sendiri baru dilakukan pada 10 Juli 1945 melalui sidang kedua BPUPKI untuk menyusun rancangan Undang-Undang tahun 1945. Dalam sidang tersebut, mereka membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diambillah dari Naskah Piagam Jakarta setelah ada perubahan pada dasar negara Indonesia sila pertama. Namun, apa sebenarnya peran konstitusi dalam kehidupan sehari-hari? Konstitusi berfungsi sebagai bintang pengarah, memberikan arah yang jelas dalam perjalanan bangsa. Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar, tata kehidupan negara dan masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kebulatan pandangan hidup sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara. Dengan berpedoman pada konstitusi, kita dapat menghindari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan negara selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Menunjukkan konstitusi juga berarti memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan tentang konstitusi harus menjadi prioritas agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam kuat dalam jiwa setiap anak bangsa. Namun, menentukan konstitusi bukanlah perkara mudah. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Setiap kebijakan publik harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi. Implementasi konstitusi harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga tingkat nasional. Konstitusi adalah fondasi dari demokrasi kita, penentu arah bangsa. Menjaga dan menjaga menjadi tanggung jawab kita bersama. Selamat Hari Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga Tinggi Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Melantik dan memberhentikan presiden. Melantik dan memberhentikan presiden. Merubah atau membuat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini Undang-Undang UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum. Undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945. Aturannya. Hukum. Hakim. Hukum. Hukum, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Semoga konstitusi di Indonesia semakin baik, semakin bagus juga. Konstitusi bisa memberantas korupsi. Ditegakkan secara
adil dan seadil-adilnya. Konstitusi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan bisa ditetapkan pada setiap orang. Adil dan tetap memandang semua masyarakat Indonesia itu sama tanpa ada yang dibedakan, baik itu dari jabatan, agama maupun sukunya. Dan juga bebas dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selalu berjalan dengan adil dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat Hari Konstitusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan para pimpinan MPR RI, para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan fraksi dan kelompok DPD, badan-badan MPR, anggota MPR, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan, para tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI tahun 2024. Hadirin sekalian, Hari Konstitusi yang diperingati setiap tahun menjadi momen penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa, the founding fathers, yang telah merumuskan dasar-dasar konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga nilai-nilai hukum, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam berdemokrasi. Untuk itu, kehadiran konstitusi harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan sejarah bangsa, kita telah melewati berbagai ujian dalam berkonstitusi, ujian kepatuhan dan ketaatan dalam berkonstitusi. Oleh karena itu, ke depan kita wajib menjaga ketahanan berkonstitusi, sekaligus memastikan agar konstitusi kita tetap responsif menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Konstitusi harus mampu menjawab tantangan masa depan, menjadi jembatan antara cita-cita dan realitas, serta jembatan antara harapan dan kenyataan. Konstitusi juga harus menciptakan arah baru dengan semangat inovasi, keadilan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh elemen masyarakat. Hadirin yang sekalian,
kita patut bersyukur pemilu 2024 telah terselenggara dengan baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan pilkada serentak pada 27 November 2024. Saya berpesan kepada kita semua agar dapat membantu kesuksesan pilkada serentak di wilayahnya masing-masing. Junjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktek kecurangan, serta mengedepankan kestabilan dan keamanan. Saya berharap pilkada serentak dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas, sehingga bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, kita harus jeli dan mengerti benar perbaikan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita semua memahami bahwa hukum termasuk batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 harus mengikuti perkembangan zaman, masyarakat, hingga dinamika global. Untuk itu perubahan konstitusi hingga amandemen keempat sebagai sebuah keniscayaan dalam pergeseran sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memegang teguh sistem ketatanegaraan tersebut, menghormati lembaga-lembaga negara termasuk kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai bentuk checks and balances. Kedua, kita perlu terus melakukan penguatan visi konstitusi dan meningkatkan literasi berkonstitusi bagi generasi muda. Perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada penerus masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital. Ketiga, pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus terus membumikan konstitusi. Saya mengajak pimpinan dan anggota MPR untuk terus mengokohkan budaya konstitusi dalam kehidupan bernegara dan menjadikan konstitusi sebagai fondasi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menutup sambutan ini, saya mengapresiasi peran dan kesejarahan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hingga saat ini kita kokoh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selamat Hari Konstitusi dan selamat Hari Ulang Tahun ke-79 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sore hari menyambut mentari. Negara merdeka telah terpatri. Ruh konstitusi menjaga kebenaran demi keadilan yang terang di masa depan. Hari kemerdekaan disambut sukacita. Warga negara merayakan dengan gembira. Konstitusi hadir untuk menegakkan keadilan demi bangsa dan negara yang penuh harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar
yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Marsudi Suhud. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awalina wal akhirin, tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini tanggal 18 Agustus 2024, hamba-Mu berkumpul di gedung MPR RI untuk memperingati Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kami bersyukur atas kemerdekaan negara kami, dan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, atas segala karunia-Mu yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyatukan pendapat dalam menyusun konstitusi negara kami Indonesia, yang kami peringati hari ini, dan kami telah berupaya melaksanakannya dengan musyawarah mufakat sesuai perintah-Mu, wa amruhum syura bainahum. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia ini negara bangsa yang kuat, aman, dan ekonomi yang terus tumbuh berkembang untuk kemaslahatan bangsa kami, agar kami terus-menerus dapat membangun sesuai konstitusi yang telah kita sepakati. Sebagaimana doa yang diajarkan dalam kitab suci-Mu ya Allah, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya Tuhan kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bekal kemerdekaan dan konstitusi yang telah disepakati dan telah dijalankan bersama-sama, sesungguhnya kita telah melaksanakan perintah-Mu bahwa ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Bernegara berbangsa adalah konstitusi dan aturan-aturan. Tidak ada negara, tidak ada konstitusi, tidak ada aturan-aturan, maka akan semrawut dan kocar-kacir.
Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, agar kami tetap kuat dan teguh untuk menjalankan konstitusi yang telah kita sepakati ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rohatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikanlah untuk kami agama kami yang menjadi pegangan urusan kami. Perbaikanlah dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami Indonesia ini. Perbaikanlah akhirat kami ya Allah yang menjadi tempat kembali kami. Serta jadikanlah ya Allah kehidupan kami mempunyai nilai tambah bagi kami, bagi bangsa kami, dalam segala kebaikan dan kematian kami sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan bekal kemerdekaan kami dan dengan bekal konstitusi kami memohon perlindungan untuk terus dapat mengamalkan konstitusi kami, karena kami akan terus-menerus membangun negara kami. Allahumma hfadz biladana min kulli su'in wa makruhin wa atim alainal amna wal istiqrar. Ya Allah, lindungi negara kami dari segala petaka dan hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadikanlah negeri ini selalu negeri yang aman, stabil, dan terus membangun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kita saksikan penampilan dari grup seniman Nusantara. Selamat menyaksikan.
Pancasila, engkaulah pedomanku, UUD 45
penampilan grup seniman Nusantara. Baik, selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng. Kami undang dengan hormat para pimpinan MPR, pimpinan lembaga negara, dan PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk maju menuju meja pemotongan tumpeng. Baik, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju meja pemotongan tumpeng. Dan kami silakan kepada Ketua MPR untuk dapat memotong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dalam perayaan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI. Potongan tumpeng diberikan dari Ketua MPR RI kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan pimpinan MPR menuju tempat foto bersama. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik hadirin, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta seluruh hadirin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Konstitusi Indonesia. Dirgahayu MPR RI, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.